Sudah ada notifikasi record belum? Coba ngecat ya. Sudah belum? Ya, sudah ya. Oke, ya. Oke, kita mulai ya kuliah pada pagi hari ini. Saya tidak memaksa untuk ikut sampai akhir ya. Kalau sudah selesai, kalau sudah tidak kuat, kuotanya tidak kuat, silahkan bisa meninggalkan gitu ya. Oke, kita lihat dulu dari bahan mata kuliahnya ya. Oke. Ini kalau tiba-tiba tidak terlihat, bilang ya, chat ya maksudnya ya. Oke, nah nanti buku yang akan kita pakai, ya, yang kita akan sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya, jadi sama-sama kita belajar lah ya. Yang kita akan gunakan adalah ini ya, nama bukunya ini ya, University Physics ya, atau fisika universitas ya, fisika universitas ya, fisika universitas, karangannya ini ya, Young and Friedman ya. Kebetulan ini edisi 13 ya, diterbitkan tahun 2012. Nah, saya belum cek ya apa sudah ada terbitan yang baru gitu. Karena tahun 2012 ini setahu saya yang terbaru ya. Karena kan fisika dasar ya fisika dasar, tidak ada yang baru gitu ya. Kecuali kalau mata kuliah seperti mekanika fluida atau robotik itu mungkin beda tahun ada penemuan baru gitu ya. Tapi kalau fisika dasar kan udah ada kata dasar ya. Udah dasar ya. Ya namanya dasar udah selalu dasar gitu ya. Tidak bisa diganti-ganti lah katanya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang nemu buku yang lebih dari atau lebih baru dari 2012, silahkan bisa di-download ya atau dibeli ya kalau misalnya pengen beli gitu. Tapi saya sarankan tidak kalau misalnya kurang dari 2012 ya, karena mungkin ada materi-materi yang tidak update gitu ya. Tapi insya Allah untuk yang 2012 sudah paling update seperti itu ya. Oke. Ini kalau mau nanya bisa langsung nanya loh ya, langsung ngerasain aja gitu. Tidak usah menunggu sampai selesai. Oke, langsung saja ke ini ya. Nah, di sebelah kiri ini ya, ini fisikanya banyak yang dibahas ya. Tapi kita coba untuk memilah-milah mana fisika yang nanti akan dipakai di teknik mesin ya. Karena teknik itu kan banyak ya. Ada teknik mesin, teknik kimia, teknik sipil, ya, arsitektur. Nah, setiap teknik itu, setiap jurusan itu punya ilmu-ilmu fisika yang punya ilmu fisika masing-masing gitu. Ya, yang mana kita harus yang mana kita harus menyesuaikan. Ya silahkan kalau mau mempelajari semuanya, ya, tapi saya juga paham bahwa mata kuliah kan tidak hanya fisika ya, tapi mata kuliah juga ada yang lainnya gitu. Kalau misalnya punya waktu untuk mempelajari semua ya silahkan, tapi saran saya lebih baik fokus gitu ya, fokus gitu. Nah di sini ada mekanik ya, mechanics, ada waves and acoustic ya, akustik, termodinamik, elektromagnetism ya, optik, dan modern physics gitu ya. Yang sudah jelas-jelas akan kita pelajari kelihatan ya yang mana ya, yaitu yang mechanics ya. Dari katanya aja mekanik gitu ya. Nah, kita kan teknik mesin ya. Sebenarnya salah ya, bukan teknik mesin ya. Yang benar itu adalah ya ini penamaan di Indonesia ya. Penamaan di Indonesia yang menyebabkan mahasiswa teknik mesin ceweknya dikit gitu. Padahal kalau namanya tidak teknik mesin mungkin ceweknya banyak. Ini saya nggak tahu ya di angkatan ini ceweknya berapa gitu. Ya saya ucapkan selamat datang gitu ya di teknik mesin gitu buat mbak-mbaknya ini ya. Jadi kan kalau bahasa Inggrisnya itu kan ini ya, mechanical engineering ya, itu kan bahasa Inggrisnya ya. Nah,
engineering ini kan teknik ya. Nah, mechanical itu kan mekanika ya. Jadi kalau di Indonesia kan jadinya teknik mekanika harusnya gitu ya. Ini kelihatan nggak screen saya? Kalau nggak kelihatan bilang loh ya. Ya, teknik mekanika ya. Nah, di Indonesia itu namanya teknik mesin loh. Teknik mesin ya. Padahal mesin itu artinya, padahal mesin bahasa Inggrisnya apa? Engine ya. Engine. Berarti kalau di bahasa Inggris kan apa? Engine, engineering ya. Kan aneh gitu ya. Nah, jadi ya ini pengetahuan umum saja gitu ya. Kalau misalnya nanti ke adik kelas ya, misalnya nanti ada promosi ke angkatan 2022 gitu ya. Nanti jangan bilang teknik mesin tapi teknik mekanika. Kenapa? Biar ceweknya banyak gitu. Biar kalau nyari pasangan nggak harus ke prodi lain gitu lah. Kalau di sini banyak saingannya gitu. Ya. Oke. Ya, itu intermezzo ya. Jadi teknik mekanika gitu ya. Oke. Kemudian ini ada mekanik ya, ada mekanik. Nah, nanti insya Allah kita akan banyak belajar di sini gitu ya. Tapi juga tidak semuanya ya, tapi harus kita pilih-pilih lagi mana yang penting gitu. Karena kalau semua dipelajari waktunya tidak cukup ya. Jadi mana yang penting-penting saja yang nanti bisa memberikan bantuan untuk pemahaman di mata kuliah selanjutnya ya. Nah, kemudian wave dan akustik ini tidak ya, tidak gitu ya. Kemungkinan tidak ya, bukan tidak secara 100%, tapi kemungkinan tidak gitu ya. Karena ini dipelajari terkait ini fisika-fisika suara ya. Misalnya, nah di Indonesia kan tidak ada ini ya, tidak ada jurusan audio engineer ya, audio engineering gitu ya. Nah mungkin di luar negeri ada ya. Nah tapi di Indonesia belum ada, jadi mungkin untuk yang wave dan akustik ini tidak banyak kita pelajari. Pun kalau dipelajari ya nanti yang ada hubungannya dengan teknik mesin ya, tapi hanya sedikit gitu. Nah, kemudian termodinamika ya. Nah, termodinamika ini ya kita akan mempelajari terkait fisika panas ya. Karena kan di mesin itu kan tidak hanya bergerak ya. Dia bisa bergerak karena ada panas gitu ya. Panas yang dihasilkan oleh macam-macam ya, oleh bensin dan sebagainya, oleh uap dan sebagainya. Nah, nanti kita akan mempelajari termodinamika tapi tidak di semester ini. Ya, di semester 2 nanti ada namanya fisika teknik ya. Nah, fisika teknik itu adalah lanjutan dari fisika dasar dan kita akan mempelajari terkait termodinamika. Kemudian ada yang selanjutnya elektromagnetisme. Nah, ini kita akan belajar tapi sedikit ya. Tapi kita akan belajar yang di elektronya saja. Maksudnya kita akan belajar terkait fisika listriknya. Magnetiknya tidak terlalu banyak kita pelajari karena itu akan banyak dipelajari di teknik elektro. Nah, kalau kita masuk teknik elektro, kita akan banyak belajar fisika elektromagnetisme. Tuh. Optik, nah, optik jelas tidak ya. Optik kita tidak main di situ karena kalau optik itu mungkin di teknik informatika mungkin ya. Saya juga kurang paham ya. Optik, fiber optik dan sebagainya itu nanti dipelajari di sana. Jadi kita tidak akan belajar optik. Kemudian di sini ada modern physics. Nah, kita tidak belajar modern physics ya, karena ini banyak dipelajari di fisika MIPA ya, fisika MIPA. Ya. Fisika-fisika yang sains. Kalau kita kan nanti fisika aplikasi ya, aplikatif gitu ya. Langsung kita aplikasikan ke mesin gitulah. Kalau ini kan fisika untuk astronomi gitu ya, untuk roket gitu-gitu ya. Nah, kita tidak begitu belajar masalah modern physics ya. Jadi kita nanti akan banyak belajar di mekanika gitu ya. Untuk semester ini gitu ya, insya Allah gitu ya. Oke. Oke, kalau mau ada pertanyaan silahkan ya. Sebelum saya masuk ke materi ya. Kita masih punya sekitar ya berapa nih? 45 menit ya untuk membahas ini gitu ya. Oke, ya, kita akan masuk ke mekanika. Tapi saya akan pakai ini ya. Nah, nanti hasil coret-coretan saya ini
bisa saya jadikan PDF. Ya. Nanti PDF-nya juga akan saya share di Schoology gitu, sebagai bahan untuk bikin resume gitu ya. Karena kan mungkin kalau lihat saya bingung gitu ya, mau lihat saya atau mau dengerin omongan saya atau mau lihat tulisan saya. Nah, tapi kalau di PDF kan cuma tulisan, jadi lebih bisa fokus gitu. Oke, sebelum kita masuk, ada yang ingin bertanya? Saya tunggu dulu sampai ada yang. Tapi tanyanya yang tadi ya, jangan nanya materi dulu. Itu tugas saya. Nanti kalau nanya, saya tidak punya materi buat dijelaskan. Saya minum dulu ya. Ini kalau mau minum nggak apa-apa loh ya. Oke, saya anggap tidak ada yang bertanya ya. Oke, kita mulai ya materi pada pagi hari ini. Oke, mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, kita mulai dari judulnya ya. Di materi 1 ini kita mau ngapain sih gitu ya. Tapi kalau tidak cukup waktunya, kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Saya pakai warna merah aja ya. Oke. Nah, di sini judulnya ada 3 hal ya. Ada units, ada physical quantities, ada vectors ya. Nah, ini maksudnya apa gitu ya? Nah, saya akan coba jelaskan, tapi definisi bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, ini mungkin sudah pernah di SMA ya, tapi kita lihat nanti sejauh apa kalau di universitas gitu ya. Ada units ya, units ya. Unit gitu ya, kalau 1 unit, kalau ada banyak pakai S gitu ya. Itu maksudnya satuan ya. Contohnya satuan ada meter, ada kilogram, ada detik ya, dan sebagainya ya. Itu satuan. Kalau physical quantities ya, itu ada yang namanya, itu artinya ya besaran ya. Besaran itu contohnya ya, contohnya ada panjang, panjang ya, sesuatu yang diukur lah intinya gitu, besaran. Atau mungkin waktu ya, suhu, ya dan sebagainya ya, macam-macam ya. Nanti seiring berjalannya waktu, besaran-besaran ini itu akan banyak ya. Di material teknik ada macam-macam besaran, di statika struktur ada macam-macam besaran gitu ya. Di kimia dasar juga ada besar-besaran gitu ya. Kemudian vectors ya. Nah, kalau vectors ini artinya vektor ya, gimana ya? Ya nggak ada yang lain ya, vektor ya. Kalau ini pakai C karena bahasa Inggris, kalau ini pakai K karena bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau vektor itu adalah besaran yang punya arah gitu. Di vektor itu besaran yang memiliki arah gitu ya. Jadi contohnya vektor ya. Ini contohnya vektor ya. Nah, contoh vektor itu salah satunya kecepatan ya. Nanti kita akan banyak tuh ngomong kecepatan ya. Kecepatan ya. Nah, kecepatan ini besaran ya. Kecepatan ini besaran atau kalau dalam bahasa Inggris velocity namanya. Velocity ya, V ya, velocity. Nah, ini kecepatan ini dia punya besar dan punya arah gitu. Misalnya saya gitu ya. Saya naik mobil ya. Ke arah kanan ya. Kecepatannya 10 meter per second. Nah, ini dia akan berbeda kalau misalnya saya bergerak ke kiri ya, ke kiri gitu ya. Walaupun saya bergeraknya sama dengan kecepatan 10 meter per second, tapi karena saya ke kiri,
itu nanti ada lambang minusnya. Ya. Jadi dia berbeda arah ya. Walaupun nilainya sama-sama 10, tapi karena saya bergerak ke kanan, maka dia positif. Ya. Kalau ke kiri, dia negatif gitu ya. Sama kalau misalnya saya ke bawah gitu ya. Ini pun kalau ke bawah minus 10 ya. Tapi kalau ke atas dia positif ya. Tapi kalau positif biasanya tidak ditulis ya. Nah, itu kalau vektor ya. Itu kalau vektor. Tapi kalau bukan vektor, jadi kan ini ya, ada vektor, ada skalar ya. Kalau vektor itu kecepatan ya. Salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya itu ada kecepatan ya. Atau saya nyebutnya velocity aja ya. Nah, dia punya arah dan punya besar. Tapi kalau skalar dia speed ya. Speed ya. Speed itu kecepatan. Dia arahnya mau kemanapun dianggap positif gitu. Jadi mau ke kiri dia tetap 10, ke kiri juga dia tetap 10, ke atas juga tetap 10, ke bawah juga tetap 10 ya. Dia tidak memperhatikan arah gitu ya. Nah, velocity ini kalau di bahasa Indonesia kan itu kecepatan ya. Kalau speed itu kelajuan ya. Nah, tapi kalau di bengkel-bengkel kita ngomong kelajuan pada nggak ngerti gitu ya, karena itu bahasa masyarakat. Nah, jadi di fisika dasar ini kita harus membedakan ya antara bahasa teknik ya dengan bahasa masyarakat. Kalau saya bilang velocity atau kecepatan itu berarti pemahamannya adalah vektor gitu ya. Tapi kalau misalnya skalar, saya akan ngomong speed atau kelajuan. Tapi kalau di bengkel ya ngomongnya sama-sama kecepatan gitu. Dia nggak akan mikir vektor, dia kan tidak akan berpikir skalar itu tidak akan berpikir gitu. Taunya ya kecepatan gitu ya. Tapi kalau dalam dunia teknik ya, dalam dunia engineering itu penting gitu ya. Sehingga kita harus bisa menempatkan dengan siapa kita berbicara gitu ya. Kalau kita berbicara sesama orang teknik ya di proyek atau di kelas gitu ya, kita pakainya ya kecepatan dan kelajuan. Tapi kalau di pasar, di bengkel ya, itu kita ngomongnya kecepatan ya kecepatan, cuma kecepatan. Oke. Oke itu ya. Nah, nanti yang ini bisa dibaca sendiri, ini cuma kayak semacam introduction ya. Ya sebenarnya menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi ya. Tapi ini kan dalam bahasa Inggris mungkin tidak semua bisa menangkap gitu ya. Jadi saya jelaskan dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Oke. Sebelum saya lanjut ke page selanjutnya gitu ya. Ini kan ada 7 page ya. Materi pada hari ini semoga cukup. Kalau tidak ya kita lanjutkan besok. Oke, sebelum saya masuk ke page 2 ya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, saya tunggu ya, sekitar berapa nih? Setengah menit lah ya. Kalau ada yang ingin bertanya. Bisa via chat juga tidak apa-apa. Ya. Ya, ini salah satu etika yang baik ya dari salah satu rekan Anda. Dia izin dulu. Dia izin dulu tidak bisa ikut mata kuliah hari ini gitu. Sebenarnya saya tidak minta untuk ada yang izin ke saya, ya tapi etikanya bagus ya. Dia izin ke saya gitu. Walaupun sebenarnya dalam perkuliahan izin itu tidak seperti sekolah ya. Kalau sekolah itu kan harus membuat surat dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kuliah lebih fleksibel. Kecuali dosennya
strict ya, kecuali dosennya meminta untuk ada izin ya, itu beda ya. Tapi kalau saya tidak perlu izin, tidak apa-apa. Ini kebetulan ada yang izin karena vaksin, ya tidak apa-apa ya. Turut serta dalam menekan laju penularan COVID gitu ya. Bagi yang belum vaksin, segera vaksin ya. Oke, saya lanjutkan ya. So far tidak ada yang bertanya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas ini ya, the nature of physics gitu ya. Sebenarnya fisika itu apa sih gitu kan? Kita sudah belajar fisika dari SMP mungkin ya. Tapi mungkin dalam kampus ini kita dituntut untuk lebih filosofis gitu ya. Kenapa kok kita belajar fisika? Karena kalau ketika kita sekolah, kita belajar sesuatu itu untuk lulus gitu ya. Kita belajar fisika karena ada ujian fisika. Tapi kalau di kampus, kita belajar sesuatu itu tidak serta-merta untuk ujian. Tapi ada sesuatu yang akan kita capai gitu ya. Seminimal-minimalnya kita bekerja gitu ya. Nah, di pekerjaan itu kan kayak setiap hari isinya ujian itu. Gitu kan. Jadi setiap harus lebih paham gitu ya terkait apa yang kita pelajari ketika kita di kampus gitu ya. Oke. Jadi di sini dikatakan ya physics is a experimental science gitu ya. Walaupun mungkin nanti ya saya akan di sini akan banyak rumus-rumus ya. Rumus F sama dengan MA, W sama dengan MG gitu ya. Dan sebagainya. Ya, tapi untuk bisa mendapatkan rumus itu ya perlu ada yang namanya eksperimental ya. Dan kita bersyukur gitu ya, sudah banyak orang-orang terdahulu yang melakukan eksperimental ya, uji coba eksperimen yang mana dari eksperimen itu bisa memunculkan teori-teori yang kita gunakan sampai saat ini gitu ya. Kalau dalam dunia fisika itu ya kita banyak mengenal ya, ada Newton gitu ya. Ada Galileo ya, Galileo. Kemudian Einstein ya, yang paling ikonik gitu ya. Ada lagi siapa sih? Ibnu Haytham ya. Ibnu Haytham gitu ya. Dan banyak lagi ya. Ibnu Sina itu walaupun kita tahunya sebagai seorang yang expert di bidang kedokteran, ya tapi kalau orang dulu itu dia nggak cuma pintar satu hal ya, tapi dia juga pintar di hal yang lain ya. Ada Ibnu Sina gitu ya. Dia juga ada fisika-fisikanya gitu ya. Nah, ini kalau Newton ini di Eropa ya. Ini di mana? Di Inggris ya. Kalau Galileo dia di Italia, Einstein dia di Jerman ya. Tapi setelah itu diculik sama Amerika kalau tidak salah ya. Ibnu Haytham itu di wilayah Irak ya, Baghdad ya. Zamannya dinasti Abbasiyah ya. Nah, jadi di dinasti Abbasiyah itu ilmu pengetahuan luar biasa ya. Jadi ada banyak penemu-penemu Islam yang dipelihara oleh pemerintah dari dinasti Abbasiyah gitu ya. Kayak misalnya Al-Khawarizmi itu juga dia tumbuh dan berkembang di dinasti Abbasiyah. Gitu ya. Nah, cuma sayangnya dinasti Abbasiyah itu hancur ya oleh invasi dari Mongolia ya. Itu kan ada perpustakaan ya namanya Baitul Hikmah ya di zamannya dinasti itu. Ya. Atau kalau orang-orang Inggris mengenalnya dengan House of Wisdom. Nah, di House of Wisdom ini tempat kongko-kongkonya para ilmuwan gitu ya. Ilmuwan dunia loh ya. Jadi banyak dari orang Eropa datang ke itu, ke Baitul Hikmah itu ya. Untuk belajar gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya diserang oleh Mongol ya, dinasti Mongolia itu ya. Dinasti Mongol yang menyebabkan segala penemuannya itu hilang ya. Ada yang dibakar, ada yang buku-bukunya itu dibuang di sungai ya. Bahkan sampai saking banyaknya buku yang dibuang di sungai, itu sampai air sungainya itu warnanya hitam gitu ya, selama beberapa hari. Nah,
sebenarnya itu sangat disayangkan ya, karena perilaku itu membuat ilmu pengetahuan mundur ya. Jadi kalau misalnya Baitul Hikmah itu tidak dihancurkan oleh dinasti Mongol, kemajuan yang kita rasakan saat ini itu kalau kata ahli ya, itu sudah terjadi 200 tahun sebelumnya. Tapi gara-gara ada dinasti Mongol itu yang merusak Baitul Hikmah, jadi pengetahuan mundur tuh. Jadi ya teknologi yang kita rasakan sekarang itu baru bisa terasakan di tahun 2021. Kalau misalnya tidak ada pembantaian di dinasti Abbasiyah pada waktu itu, mungkin kita sudah ngezoom di tahun 1800 gitu. Ya, mungkin kita sudah beda gitu ya. Mungkin kita sekarang sudah merasakan teknologi yang 200 tahun lebih advance daripada sekarang. Ya, tapi namanya takdir ya, tidak bisa dihalang-halangi, ya sudah gitu. Kita harus menerima bahwa tahun 2021 kita masih nge-zoom gitu. Mungkin kalau Baitul Hikmah masih ada ya pada waktu itu, mungkin sekarang kita bukan pakai Zoom ya, tapi pakai virtual reality gitu. Mungkin kayak kayak film apa? Matrix gitu ya. Atau mungkin kalau anime ada anime apa sih namanya? Yang pakai yang nyanyi itu Lisa, lupa namanya. Saya tahunya Attack on Titan nih. Ya, aduh siapa lupa namanya. Yang Kirito itu loh, lupa namanya. Kirito itu siapa itu? Saya nggak nonton soalnya. Gitu. Ya, intinya seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya ke paragraf selanjutnya. Di sini to develop a physical theory, ya, a physicist has to learn to ask appropriate question. Ya, design experiments to try to answer the question and draw appropriate conclusion from the result gitu ya. Ya jadi ketika seorang engineer ya, seorang insinyur itu ingin apa namanya ya, mencari solusi atas suatu masalah, ya dia harus bisa menanyakan sesuatu yang benar gitu ya. Jadi jangan kita berharap mendapatkan jawaban yang benar kalau nanyanya aja salah gitu ya. Saya berulang kali gitu ya, berulang kali ujian, maksudnya memberikan ujian kepada mahasiswa gitu. Tapi banyak juga dari mereka yang ingin nyontek gitu ya. Jadi dalam ujian kemudian mereka nyontek, tapi setelah saya lihat hasil contekannya, jadi pura-pura saya tidak tahu gitu ya. Jadi saya bandingkan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, ternyata antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung gitu. Mereka menggunakan rumus yang salah, mereka menggunakan pendekatan yang salah, ya karena saya tahu itu salah, tidak saya tegur gitu. Jadi ya biar saja gitu. Jadi soalnya apa, jawabnya apa gitu. Nah, mereka merasa sudah menjawab dengan benar gitu ya. Padahal antara apa yang diminta dengan apa yang mereka rumuskan itu berbeda dan sudah pasti salah gitu ya. Jadi itulah kenapa sebelum kita tahu menggunakan rumus, kita harus tahu ini tuh sebenarnya masalahnya apa sih gitu. Jangan sampai kita ditanya masalah A tapi pakai rumus untuk menyelesaikan B. Nah, itu banyak saya temukan di mahasiswa ketika ujian. Dan lebih parahnya lagi ditemukan di mahasiswa yang saling contekan gitu. Dan tipe saya tidak mengingatkan kalau salah gitu ya. Jadi kalau saya lihat salah, ya sudah. Biarkan saja dia mengalir dan nilainya akan keluar ketika ujian sudah selesai gitu ya. Gitu. Ya, tapi sekali lagi tipe dosen berbeda ya. Kalau saya seperti itu gitu. Oke. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Oh ya, ada yang bertanya nih. Oh ya, ada yang mengatakan Ibnu Haytham itu bukannya di Mesir ya. Nah, saya kurang paham ya. Saya bukan ahli sejarah, tapi kalau itu benar, saya terima kasih ya, Mas Afrian Haji Ristanto ya. Oke. Ya, jadi kalau salah yang ini tidak perlu dicatat loh ya untuk resume ya, tapi terserah sih ya. Ini cuma ilmu tambahan gitu. Untuk mengetahui bagaimana Islam itu juga berkontribusi dalam fisika gitu ya. Ini saya takut salah ya. Ya udah saya hapus saja ya. Ini Mesir. Nah, oke gitu ya.
Oke, kita lanjut ya. Nah, salah satu legend di dunia perfisikaan itu adalah ini ya, Galileo Galilei ya. Dia percobaan dia sebelum dia mendapatkan rumus lah, intinya seperti itu adalah dengan dia menjatuhkan benda dari the top of the Leaning Tower of Pisa. Jadi kan menara Pisa itu miring gitu ya. Kemudian Galileo naik ya ke atas gitu ya. Kemudian dari atas ini dia menjatuhkan benda gitu ya. Nah, from examining the result of his experiments ya, which were actually much more sophisticated than in the legend, he made the inductive leap to the principle or theory that the acceleration of a falling body is independent of its way. Nah, artinya apa gitu ya? Jadi ini saya gambar di tempat lain aja ya biar. Nah, jadi si Galileo itu dia naik ke menara Pisa ya. Tapi sebenarnya yang penting bukan menara Pisanya gitu ya. Karena pada waktu itu yang paling tinggi menara Pisa gitu. Ya, dia naik ke sebuah gedung tinggi ya. Kemudian dia menjatuhkan benda gitu ya. Benda yang ringan dan benda yang berat. Nah, kalau tidak salah di sejarahnya itu dikatakan dia menjatuhkan yang satu bola besi ya. Yang satu bola juga, tapi dari karet kalau nggak salah. Ini kalau salah tolong dibenarkan ya. Tapi intinya bukan masalah apa bolanya gitu ya. Jadi yang satunya bola besi, yang satunya bola karet. Nah, ini kan kalau kita timbang gitu ya, katakanlah ukurannya sama ya antara bola karet dan bola besi. Ya ternyata ketika dia jatuhkan di titik yang sama ya, jadi awalnya dia sama, ketika dia jatuh kedua benda ini itu yang bola karet, ini bola karetnya saya kasih warna biru aja ya. Ini bola karet, yang bola karet dan bola besi itu sampai di tempat atau sampai di tanah dalam waktu yang bersamaan gitu. Padahal kan kalau kita berpikir, oh ini bola besi gitu kan, lebih berat gitu ya. Oh ini bola karet, dia lebih ringan, kan ukurannya sama gitu ya. Ternyata ketika dia jatuhkan ke bawah, bola karet dan bola besi ini sama gitu, ya sama gitu. Nah ternyata dari situ dia mendapatkan mendapatkan kesimpulan, oh bahwa ternyata benda itu ketika jatuh ke tanah atau tertarik gravitasi gitu ya istilahnya ya. Tapi waktu dulu dia belum menyebutkan sebagai gravitasi. Jadi intinya ada suatu tarikan ya yang menarik ke bawah atau ke pusat bumi yang menyebabkan benda itu kalau jatuh itu sama gitu ya. Entah dia lebih berat, entah dia lebih ringan gitu. Jadi massa benda itu tidak berpengaruh terhadap cepat tidaknya benda itu jatuh sampai ke tanah. Intinya kalau dia dilempar atau dilepaskan dari titik yang sama, maka dia akan bareng gitu. Ya, dia akan bareng sampai pada tanah gitu ya. Nah, kemudian Kemudian si Galileo, nah saya kurang paham ya, apakah Galileo yang melakukan atau orang lain? Dia ganti bendanya. Ya, dia sama-sama naik gitu ya. Dia sama-sama naik ingin menguji. Ya biasalah ya kalau ilmuwan itu kan saling menguji ya. Dia punya teori, saya uji, benar nggak teori itu? Nah, si orang yang kedua dia pakai benda yang berbeda. Yang satu dia pakai bola besi, ya. Satunya lagi dia pakai bulu, ya entah bulu ayam, entah bulu entah bulu, ya apapun lah bulu unggas lah, bulu ayam, bulu burung dan sebagainya. Nah ternyata ketika dilepaskan, ternyata bola besi
sampai ke tanah dulu gitu ya. Ini bola besi gitu ya. Sedangkan si bulunya ya ini bulu, ini anggap saja bulu ya. Si bulunya baru sampai sini misalnya. Turunnya lama gitu. Akhirnya antara si Galileo ya, antara si siapa Galileo dan si siapa ya? Saya nggak tahu siapa yang kedua ini. Bisa jadi Galileo. Ya, silakan ke kamar mandi, Mas Muhammad Airela. Oke, antara Galileo dan si orang yang kedua ini ya, saya nggak tahu juga. Kita anggap sama-sama Galileo gitu, atau orang lain lah, X gitu ya. Akhirnya si G dan si X ini diskusi loh. Nah ini saya nyoba beda tuh Pak Galileo gitu. Si X-nya ngomong gitu. Katanya benda jatuhnya kalau dari titik yang sama, dia sama tanah sama. Nah ini saya pakai bulu kok berbeda. Yang bulu kok lama jatuhnya. Berarti teorinya salah gitu. Nah tapi mereka ketemu itu bukan untuk berantem ya, tapi untuk mendiskusikan. Ini maksudnya apa kok berbeda gitu. Nah ternyata bulu itu ya, bulu itu kan bentuknya ya seperti itu ya. Saya mau gambar bulu nggak bisa ya. Ya intinya bulu lah ya. Ya, ya bulu seperti inilah ya. Dia kan ada semacam bulu-bulu yang dia menyebar gitu ya dari tangkainya. Nah, bulu-bulu ini itu dia memberikan efek hambatan ya, ada hambatan udara gitu ya. Ya. Atau kalau bahasa kerennya air friction ya. Nah, sedangkan untuk bola ya, untuk yang bentuknya bola karena kan si Galileo tadi pakainya bola ya. Sedangkan si bola, nah dia kan bola ya. Bola itu kan ya bentuknya bola. Ketika dia jatuh, dia tidak begitu terkena oleh hambatan udara gitu ya. Jadi ibaratnya dia jatuh, udaranya itu seperti ngelewatin gitu ya. Nah, seperti ini ya. Sehingga dia nggak ada hambatan udara gitu. Nah, akhirnya untuk kesimpulan, oh ternyata gitu ya. Ternyata ada teori-teori yang itu hanya berlaku untuk situasi tertentu dan tidak berlaku untuk teori yang lain, tidak berlaku untuk situasi yang lain. Nah, sehingga balik ke yang ujian tadi gitu ya. Ada mahasiswa soalnya apa kok jawabannya berbeda gitu ya. Oke, sebelumnya ini kok ada yang laporan kalau screen-nya tidak terlihat ya. Oke, coba yang lain screen saya terlihat tidak ya? Tolong bisa chat ya. Satu atau dua orang gitu. Screen saya terlihat atau tidak? Terlihat ya? Oke ya. Oke. Terima kasih. Sudah cukup. Jangan banyak-banyak. Oh ya, berarti mungkin ada ini ya masalah di HP-nya Mas Riki ya. Oke, ya tidak apa-apa. Silakan Mas Riki kalau ingin live terlebih dahulu nanti bisa ikut di rekaman gitu ya. Oke, kembali ya. Jadi ada hambatan udara sedangkan sini air friction-nya tidak begitu terasa gitu ya. Nah, dari sini nanti muncul ilmu ya, namanya aerodinamika ya. Nah, mata kuliah aerodinamika itu nanti akan ada di semester 7 ya. Nah, disilahkan bagi mahasiswa yang ingin kerjanya di bidang aeronautik ya, aeronautik, pesawat, roket dan sebagainya, bisa nanti mengambil mata kuliah aerodinamika ya. Nah, tapi kalau mau masuk aerodinamika harus ngikuti mata kuliah banyak dulu ya, ada fisika dasar ya. Fisika dasar. Nanti harus ikut lagi mekanika fluida. Mekanika fluida. Ini semester 3 masalahnya. Nanti ada lagi dinamika fluida ya. Nah, nanti baru dinamika fluida masuk ke aerodinamika seperti itu. Jadi
Jangan lompat langsung aerodinamika ya, nanti bingung gitu. Jadi pelan-pelan, makanya dibagi kuliah itu 4 tahun, karena memang ilmunya itu harus pelan-pelan. Ini dari fisika dasar gitu ya. Ya, tapi itu masing-masing ya. Kalau semester 7 kan sudah kelihatan arahnya masing-masing ya. Ada yang mau nanti di bidang manufaktur, ada yang mau di bidang desain. Kalau aerodinamika ini dia di bidang energy conversion ya. Mata kuliah conversion ya. Mata kuliah energi ya. Kalau saya bidangnya material ya. Kayak statika struktur itu nanti kalau udah ikut mata kuliah statika struktur ya. Itu kalau diikuti secara mendalam nanti ujung-ujungnya jadi material engineering gitu ya. Ini oke ya, terlihat saya sudah tahu. Jangan diketik lagi nanti menutupi yang di atasnya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi dipahami dulu kalau ada rumus ya. Bukan berarti semua rumus itu bisa untuk menyelesaikan masalah yang sama. Ini kan sama-sama menjatuhkan benda, ya. Tapi bendanya beda ya. Di sini ada yang namanya air friction ya. Atau kalau di dalam pesawat itu namanya drag force ya, drag force. Ya nggak cuma pesawat sih, di mobil juga gitu ya. Di mobil juga ada namanya drag force. Oke, ya, jadi itu ya terkait apa yang bisa kita pelajari dari si Pak Galileo itu gitu ya. Nah, makanya di sini ada ini ya range of validity ya. Range of validity itu adalah nggak semua rumus itu bisa dipakai untuk setiap hal yang sama gitu ya. Jadi kita harus tahu masalahnya apa. Oh, masalahnya itu, rumusnya yang ini. Karena jadi kan kalau kita di SMA itu kebalik ya. Kita ngapalin rumus dulu, baru mengerjakan soal. Gitu. Tapi kalau di universitas itu beda. Kita harus tahu masalahnya apa, baru kita pilih rumusnya yang mana. Kalau di SMA, di SMK kan rumusnya ya gitu-gitu aja. Apalagi kalau ikut Ganesha Operation gitu ya. Apalagi kalau ikut Primagama, King Fastest Solution gitu ya. Diajari ngapal rumus ya, tapi tidak diajari untuk memahami rumus gitu ya. Nah, itu agak berbahaya gitu ya. Oke, silahkan yang mau izin lift tidak apa-apa. Oke, ya, kita masih punya berapa nih? Ya 15 menitan lah. Sebelum nanti yang kelas A bisa pindah dulu ya, atau keluar dulu karena mau diisi oleh yang kelas B. Waalaikumsalam ya. Mas Muhammad Diki silahkan. Terima kasih sudah join. Saya apresiasi. Oke, ya ini bisa pelajari sendiri ya. Ya terkait intinya dalam fisika itu jangan sampai kita menyalahkan orang lain karena beda gitu ya. Jadi kalau ketika penelitian, loh kok hasilnya beda? Ya mungkin bisa saja benda yang dipakai berbeda gitu ya. Kayak tadi itu ya, kayak tadi ada bola dan ada bulu gitu ya. Ya intinya di poin 1.2 itu seperti itu. Nah, oke, Mas Afrian Ajiristanto, terima kasih ya sudah memberikan apa namanya video YouTube ya. Nah, silakan. Kan bisa saja saya menjelaskan salah gitu ya. Di video YouTube ini silakan nanti bisa buat tambahan materi kuliah. Makasih Mas Afrian Ajiristanto ya. Saya catat namanya ya. Ya. Buat ya kalau ada poin tambahan ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya pahala tambahan gitu ya buat Mas Afrian. Oke. Oke, kita langsung masuk ke ini ya. Ke halaman 3. Nah, terkait ini ya, idealized model. Jadi kalau bahasa Indonesianya model yang diidealisasi, tapi aneh jadinya. Yang diidealisasi. Nah, ini kalau saya artikan juga
maknanya nggak masuk ya, susah dipahami juga gitu. Ya, tapi intinya seperti ini ya. Jadi kan dalam kita berfisika, nggak cuma fisika ya, tapi ingin menyelesaikan suatu problem ke teknik mesinan. Kita itu harus berpikir secara sederhana dulu. Nah, contohnya apa? Nah, ini saya akan menjelaskan apa yang ada di sini gitu ya, yang ada di sini, tapi pakai bahasa saya. Karena kalau di sini nanti terlalu bahasa Inggris gitu ya. Jadi di bacaan itu ada contohnya gini, A dan B ya. A real baseball in flight. Yang ini adalah an idealized model of the baseball. Jadi yang A ini adalah kondisi realitanya. Ya, sedangkan yang B ini adalah kondisi yang sudah diidealisasi gitu ya. Nah, ketika ada orang melempar bola, ya, anggapnya bola baseball gitu ya. Dia katakanlah melempar itu ya dari arah sini gitu ya, lempar. Set gitu ya, lempar ke arah sana gitu ya. Nah, ini kan arahnya ya. Trayeknya dia akan melempar ke seperti ini gitu. Nah, kalau kita mau lihat semuanya secara utuh gitu ya, maka ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama arahnya. Ya. Karena nanti kan kalau arah kan ada sudutnya ya. Ada sudutnya ya. Ada tetanya gitu ya. Ada sudut berapa sih dari berapa sih sudut yang dibentuk oleh si pelempar gitu. Nanti ada theta gitu ya. Kemudian nah ini ya, yang merah ini ada air resistance. Ya tadi ya, air fraction, ya, fraksi udara yang menyebabkan bola itu tidak merta-merta bisa melaju seperti yang kita inginkan. Maunya dia cepat, tapi mungkin kecepatannya tidak secepat yang kita inginkan. Karena apa? Ada gesekan dengan udara. Belum lagi bolanya muter misalnya. Ini kan muter ya, muter. Berarti kan aliran udara itu tidak segampang ketika misalnya gini ya, ini bolanya dia diam, dia melaju ke sana. Udaranya kan kalau bolanya itu diam, pasti kan udaranya seperti ini ya, air flow-nya atau aliran udaranya seperti ini. Tapi kalau bolanya muter, nah itu nggak seperti ini. Misalnya dia muternya ke arah searah jarum jam ya. Nah berarti udaranya yang atas dia akan ada turbulence ya. Nah, ini di termodinamika aerodinamika dipelajari ya, turbulensi. Saya cuma tahu istilahnya, tapi untuk penjabarannya saya takut kalau salah gitu ya. Ya, saya harus omong apa adanya ya, turbulence ya. Nah, sementara yang ini dia normal. Nah, ini kan nanti berbeda ya, berbeda. Belum lagi kalau turbulensi itu menyebabkan tekanan di sini ya, pressure-nya itu dia lebih kecil ya. Lebih kecil daripada yang atas ya. Ini P gimana ya saya? P bawah ya, lebih kecil daripada P atas. Ini P atas ya. P atas. Nah, mungkin jadinya melengkungnya itu gimana ya? Tidak lurus tapi seperti tendangan pisang loh. Tendangan pisang Ronaldo itu kan dia miring gitu. Itu kan gara-gara dia nendangnya ada putarannya. Nah, ada putarannya ditambah lagi ada gravitasi. Nah, kan kita jadi pusing sendiri gitu kan. Nah, bagaimana kita menyederhanakannya? Ya sudah, kita anggap bola itu tidak bergerak. Kita anggap dia sebagai titik gitu. Ini kan ada titik ya. Ada titik. Ya. Ada titik, kemudian kita hanya memikirkan arah ya, direction of motion ya, dan hanya gravitasinya gitu ya. Untuk turbulensinya, untuk untuk tekanannya itu pikirkan nanti belakang. Intinya kita sudah dapat hasil seperti ini. Nah, kalau sudah dapat hasil seperti ini, baru kita mencoba untuk menambahkan parameter lainnya. Misalnya kita tambahkan dengan hitungan fraksi gesekan udaranya. Nanti ketika sudah ketemu, baru kita tambahkan dengan arah putaran bolanya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk fisika dasar, ya kita hanya sampai pada ini saja ya. Jadi kita buat sesederhana mungkin
Karena namanya fisika dasar ya. Jadi dasarnya ini. Tapi kalau nanti sudah masuk mekanika fluida, ya, masuk apa namanya, masuk aerodinamika, itu mau tidak mau kita akan belajar bagaimana udara atau bagaimana lingkungan itu akan berpengaruh pada hasil hitungan kita. Ya, tapi untuk fisika dasar kita coba untuk tidak memikirkan itu. Ya, tapi kita coba untuk sederhananya dulu aja, dasarnya dulu aja. Dasarnya kan kita ngelempar bola, ya bola berarti ada arahnya, karena dia ada gravitasi, pasti dia akan melengkung seperti ini. Karena kalau tidak ada gravitasi, ya pasti dia akan arahnya ke atas ya. Kalau tidak ada gravitasi ya. Tapi kan kita ada gravitasi, pasti dia ke bawah. Udah itu aja, gitu ya. Kalau di mekanika fluida nanti kita belajarnya macam-macam lagi ya. Misalnya di sini ada pipa, gitu ya. Ada pipa. Kemudian pipanya dialiri air gitu ya. Dialiri air. Kecepatan aliran air di tengah dan di permukaan yang dekat dengan dengan dinding pipa itu berbeda. Kenapa? Karena di dinding pipa itu airnya bergesekan dengan bergesekan dengan dinding pipanya. Dan pipanya baru dan pipa baru dan pipa lama itu berbeda. Belum lagi kalau misalnya di sini ada korosi, ya, ya, ada karat, ya. Karat itu kan membuat permukaan tidak datar. Belum lagi nanti pipanya itu plastik, ya PVC atau besi atau galvanum. Nah itu beda lagi. Belum lagi nanti belok itu ya, misalnya pipanya belok gitu, belok ke bawah gitu. Nanti aliran air itu tidak lempeng seperti ini ya, tapi dia akan muter-muter di sini dulu, Tapi yang di sini lancar aja. Nah, itu nanti kan jadi pertimbangan banyak hal. Tapi karena kita fisika dasar, ya kita belajarnya yang dasar-dasar dulu. Kita anggap semuanya sempurna, makanya ideal ya, di idealize model. Gitu ya. Tapi nanti kalau sudah sampai aerodinamika, wah itu banyak sekali ya. Udara dingin dan panas itu berbeda ya. Udara dingin dan panas berbeda, tekanan 10 meter di atas tanah dan 100 meter di atas tanah itu juga berbeda gitu ya. Ya, tapi itu nanti akan dipelajari di semester yang lebih lanjut ya, seperti itu. Oke ya. Apa nih yang Oke, mungkin pada pertemuan kali ini ya, sampai itu dulu karena sudah jam 10.15 ya. Kalau jamnya ya 10.15, mungkin sampai ini dulu ya. Nah, besok kita akan masuk terkait standar dan unit gitu ya. Ya, jadi kita sudah banyak belajar ya terkait perkenalan dulu sebenarnya ya. Fisika itu apa gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak bisa memahami fisika karena fisika itu adalah fisika itu adalah jantungnya teknik mesin ya. Karena kalau tidak paham ya kita juga akan sulit untuk bisa mengikuti mata kuliah selanjutnya. Oke, ini saya masih punya 5 menit untuk pertanyaan, silahkan bagi yang ingin bertanya. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau membingungkan. Tapi kalau merasa bingung, berarti belajar gitu ya. Karena yang tidak mengikuti pasti tidak bingung gitu. Oke, silahkan kalau ada yang ingin bertanya bisa. Ya, ini saya atur supaya bisa ngomong semua ya. Oke, silahkan bagi yang ingin open mic ya. Oke, terima kasih sudah. Oke. Untuk absensi ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Di kelas saya tidak ada absensi ngisi Google Form ya. Tapi absensinya mengumpulkan resume yang dikumpulkan via psikologi. Nah, tekniknya bagaimana? Tanya dengan teman-teman yang tadi sudah ikut kuliah, gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke ya.
Oke, saya tunggu sampai 10.20. Kalau belum ada yang bertanya, nanti kita tutup, tapi sebelumnya kita foto dulu ya. Karena saya butuh laporan gitu. Kalau sudah kuliah. Ya, tapi itu nanti saja ya. Masih 2 menit lagi. Ya. Dan kuliah saya tidak mesti Zoom ya. Kadang-kadang kalau saya lagi sibuk, saya nanti akan merecord saya ngajar, nanti saya share di psikologi gitu. Tapi sebelumnya saya akan kasih tahu kalau misalnya saya tidak bisa ngisi Zoom, ya nanti silahkan langsung lihat di psikologi. Tapi selagi saya tidak sibuk, ya saya ini. Kan saya sekprodi ya. Sekprodi itu sibuknya awal semester, kemudian ketika akan ujian. Nah, itu sibuk gitu saya. Karena kalau awal semester saya ngurusi mahasiswa-mahasiswa itu, termasuk mahasiswa baru juga. Kalau sebelum ujian, baik itu UTS atau UAS, itu saya ngurusi ujian gitu. Oke, saya anggap oh ya, ada yang tanya ya. Berarti resume sudah bisa dikumpulkan, sudah bisa ya. Sudah bisa dikumpulkan. Oh ya, saya kurang ini ya. Resumenya dikasih nama ya. Resumenya dikasih nama, dikasih NIM, dan ditandatangani. Ya. Ditandatangani, tanda tangan sendiri. Ya, karena takutnya kalau nggak dikasih nama, temannya minjem, difoto, dikumpulkan gitu ya temannya. Ya, tapi semoga tidak ya. Ya, kalaupun ada mungkin ketahuan, kalau tidak pun ya saya serahkan ke yang Maha Kuasa lah. Oke, saya anggap tidak ada yang bertanya. Tadi yang dijelaskan baru Galileo dan idealis model. Ya, itu baru sampai itu. Ya. Nanti pekan depan kita akan membahas standar dan unit. Nah, ini ada yang nanya ya di terakhir gitu. Oke, gini aja. Ini kan sudah mau selesai. Saya foto dulu. Nanti yang mau live silahkan live. Tapi yang bertanya jangan live dulu. Atau yang mau mendengarkan saya menjelaskan pertanyaannya ya silahkan. Oke, Mas Arya Ardi Baskoro, saya tahan dulu pertanyaannya. Saya mau foto dulu. Oke. Ya, silahkan bisa on kamera. 1 menit aja ya. Oke. Saya mulai dari screen pertama. Senyum ya. 1, 2, 3. Screen yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Screen yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, ya, terima kasih atas partisipasinya pada kelas hari ini. Silahkan yang mau live, silahkan. Tapi saya punya tanggungan untuk jawab pertanyaannya Mas Arya. Yang dimaksud idealis model, tadi dikatakan keadaan dianggap sempurna. Ya, keadaan sempurna itu yang bagaimana? Jadi, sempurna itu bahasa Inggrisnya perfect. Ya. Ideal itu bahasa Inggrisnya ideal. Ya. Jadi, jangan dianggap apa namanya? Jangan dianggap apa namanya? Itu kan pertanyaannya idealis model dikatakan model yang sempurna. Beda ya. Kalau model yang sempurna itu artinya perfect model ya. Kalau idealis model itu adalah model yang kita sederhanakan. Jadi ya idealnya kita tidak memikirkan macam-macam gitu. Kita memikirkannya oh ada sesuatu dilempar. Ya sudah, berarti kita cuma memikirkan arahnya kemana sama ada gravitasi. Dah itu aja. Karena kalau gravitasi tidak kita pikirkan, ya kita melempar tidak jatuh-jatuh. Kita melempar akan terus sampai ke langit gitu ya. Nah, padahal kalau untuk apa namanya? Padahal kalau untuk idealis model ya, kita tidak memikirkan hal yang lain gitu ya. Kita udara gesekan kita pikirkan nanti gitu ya.
bolanya muter atau tidak kita pikirkan nanti gitu ya. Udara sekitar dia hangat atau dingin kita pikirkan nanti seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Mas Arya. Kalau belum puas nanti bisa ngetik di psikologi aja. Penamaan file tugas resume belum saya pikirkan ya. Tapi bebas aja sih Mas namanya. Kalau bisa nama NIM ya, NIM kemudian nama resume 1 gitu aja. Nah, gini, NIM nama resume 1. Tapi kalau di psikologi itu saya kan bisa langsung menilai di psikologi ya. Jadi tidak perlu saya download dulu. Jadi yang penting namanya, akun namanya itu sudah benar gitu loh. Ya. Nama depan itu nama lengkap, nama belakang itu nama NIM. Jadi saya langsung nanti menilainya di berdasarkan urutan mahasiswanya, bukan nama filenya. Tapi kalau nanti butuh ada nama file ya akan saya tuliskan. Gitu. Oke, silahkan bagi yang sudah ikut tadi mau live tidak apa-apa. Sekarang gilirannya kelas B. Tapi kalau mau ikut lagi ya tidak apa-apa. Nemeni saya berarti ya. Oke, saya ke kamar mandi dulu. Saya umumkan untuk segera join. Untuk yang kelas B. Ya, terima kasih untuk kelas A dan kelas B yang mungkin tadi sudah join. Oke, saya cek sudah ada notifikasi record belum ya? Kalau sudah, silahkan ngechat beberapa orang coba. Silakan di chat sudah. Oke, ya sudah. Oke, sudah cukup. Jangan semua ngechat, nanti tenggelam. Ya, saya share dulu. Oke, kita akan bedah bukunya dulu ya. Oke, kita akan bedah bukunya dulu. Oh ya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, nah jadi ini bukunya ya. Nah ini tadi ada bekas coret-coretan saya di di kelas sebelumnya ya. Jadi intinya buku yang kita gunakan itu judulnya ini ya, University Physics ya. Jadi fisika universitas. Jadi ini membedakan dengan buku-buku fisika yang ada di SMA ya atau SMK ya. Mungkin di buku fisika SMA itu penerbitnya 3 serangkai gitu ya, atau Erlangga gitu ya. Tapi kalau di kampus buku-buku seperti itu jarang ya, karena penerbit seperti 3 serangkai dan sebagainya itu fokus untuk maksimal SMA ya. Kalau udah kampus mereka nggak akan menerbitkan buku-buku universitas, nah, sehingga kita harus menggunakan buku dari terbitan luar negeri, ya. Yang karenanya bahasanya juga bahasa bahasa Inggris ya. Ini kalau misalnya saya ada masalah terkait share screen atau tidak terlihat, bisa ngabari via chat ya. Tapi kalau tidak ada masalah, ya sudah, tidak perlu laporan gitu. Nah kemudian pengarangnya ini ya, Young and Friedman ya. Kemudian edisinya 13 ya. Ini saya menggunakan edisi 13. Kalau misalnya ada rekan-rekan mahasiswa yang mendapatkan buku edisi lebih dari 13 tidak masalah ya. Karena edisi 13 ini diterbitkan tahun 2012 ya. Diterbitkan edisi tahun 2012 dan masih relevan ya. Kenapa? Karena kita akan membahas fisika dasar ya. Karena kan kalau fisika dasar itu teori-teorinya sudah firm ya, sudah tidak ada lagi banyak perubahan. Ya, sementara kalau untuk mata kuliah yang lain ya, itu kan banyak perubahannya. Sehingga buku yang terbaru itu lebih baik. Tapi kalau ini saya sudah merasakan dari tahun 2012
masih sama gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang menemukan buku yang lebih edisinya lebih dari 13, ya itu tidak masalah kalau mau digunakan gitu ya. Oke. Ya, jadi bukunya ini bisa dilihat di Psikologi ya, bukunya. Oke. Nah, kemudian sebentar ya. Saya haus. Ini kalau mahasiswa mau minum tidak masalah loh ya. Oke. Nah, di sebelah kiri ini ya. Di sebelah kiri ini ada, nah fokus ke tulisan yang merah-merah ini ya. Merah-merah ini ya. Nah, di sini ada ibaratnya bab-bab besar ya, bab-bab besar yang ada di buku ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat buku ini kan 1598 halaman ya. Jadi 1600 halaman, bahkan lebih tebal dari Al-Qur'an gitu. Nah, pertanyaannya apakah kita harus mempelajari semua ya. Nah, jadi berita baiknya ya, kita tidak perlu mempelajari semua halaman ini ya. Karena kita harus memilih mana fisika-fisika yang itu bisa diaplikasikan di dunia teknik mesin gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini tidak semua fisikanya itu membahas terkait teknik mesin gitu ya. Nah yang jelas-jelas kita akan pelajari ya itu adalah mekanik gitu ya. Di bagian mekanik ini nanti akan banyak pengetahuan-pengetahuan fisika dasar yang itu akan sangat bermanfaat ya bagi kita yang hidup di dunia teknik mesin gitu ya. Ini mekanik ya. Jadi apa namanya? Pencet. Nah, jadi ini ya pengetahuan umum gitu ya. Pengetahuan umum terkait teknik mesin gitu ya. Jadi kan nama mata kuliah kita itu kan teknik mesin ya. Nah, nama teknik mesin ini membawa cukup banyak masalah gitu ya. Salah satu masalahnya apa? Peminat mahasiswi jadi sedikit gitu. Karena ada kata-kata mesin gitu ya. Kan bisa dilihat ini ya, mahasiswa teknik mesin ada berapa orang gitu ya. Yang cewek gitu ya. Karena apa? Karena melihat ada kata-kata mesin ya. Padahal kalau kita lihat di bahasa Inggris ya, itu kan mechanical engineering ya. Engineering itu kan teknik. Sedangkan mechanical itu mekanika ya. Harusnya ya di Indonesia itu namanya bukan teknik mesin ya, tapi teknik mekanika ya. Nah, kalau misalnya namanya teknik mesin ya berarti bukan teknik mekanika ya. Berarti apa? Mesin itu kan bahasa Inggrisnya engine ya. Jadi kalau mau di bahasa Inggriskan dari teknik mesin ya jadinya gini ya. Engine, engineering ya. Nah, ini kan salah ya mananya ya. Jadi yang benar itu harusnya teknik mekanika ya. Ya tapi sudah terlanjur nama teknik mesin sudah ada dari dulu ya. Ya kita harus menerima kenyataan ya. Nama teknik mesin ini membuat peminat dari kalangan wanita sedikit gitu ya. Ya tidak masalah ya. Nanti bisa main ke jurusan lain gitu. Kalau mau dapat teman cewek gitu ya. Nah, itu pengetahuan umum ya. Nah, ini ya mekanika ya. Jadi mekaniks ya. Mekanika kita akan belajar banyak fisika dasar terkait mekanika. Nah, kemudian di bawahnya ini ada getaran ya. Nah, ini getaran juga akan dipelajari tapi mungkin tidak sebanyak yang mekanika ya. Karena getaran ini sebenarnya nanti sudah ada mata kuliah sendiri ya untuk masalah getaran ya. Di semester berapa ya saya lupa ya. 5 atau 6 ya, getaran mekanik. Getaran mekanik atau ya getaran mekanik ya. Ya, sepertinya getaran mekanik. Nah, itu kita akan banyak belajar soal fisika terkait getaran ya di mesin ya, di sistem mekanika.
Nah, kemudian termodinamika ya, thermodynamics ya. Ini juga akan kita pelajari, tapi bukan di semester ini ya, karena semester ini kita akan belajar fisika dasar ya. Sementara termodinamika ya, itu fisika yang mempelajari terkait suhu dan panas ya. Itu nanti akan kita pelajari di semester 2 ya, fisika teknik ya, atau engineering physics ya. Nanti kita akan banyak belajar termodinamika di situ ya. Kemudian ada lagi elektromagnetisme ya. Nah, ini akan banyak dipelajari oleh teman-teman kita yang ada di teknik elektro ya, elektromagnetisme ya. Nah, mungkin kita juga akan belajar, tapi tidak semuanya. Tapi kita akan belajar terkait elektronya saja ya, elektrik ya. Elektrik karena mesin kan juga ada yang elektrik ya. Ya, tapi juga itu akan dipelajari di fisika teknik ya di semester 2. Kemudian ada lagi di sini optik ya. Nah, optik di sini kita nggak belajar ya, karena ini tidak begitu banyak kita bersinggungkan dengan hal-hal berbau optik ya. Nah, kecuali kalau misalnya teman-teman di teknik informatika ya, mungkin saya juga kurang paham ya, karena kan distribusi data itu kan menggunakan gelombang cahaya yang ditransmisikan menggunakan serat optik ya. Nah, itu nanti mungkin dipelajari di sana. Tapi mungkin di teknik mesin kita tidak akan belajar terkait optik gitu ya. Kemudian ada lagi modern physics ya, atau fisika modern. Nah, ini kita juga tidak belajar karena ini lebih banyak dipelajari oleh orang-orang yang belajar di teknik nuklir ya, nuklir engineering, kemudian di astronomi gitu ya, atau fisika MIPA ya, fisika murni ya. Kita kan ini fisikanya fisika terapan ya, jadi tidak akan dipelajari. Jadi di semester ini kita akan banyak belajar terkait fisika mekanika ya, fisika yang mempelajari terkait gerakan benda ya. Karena di teknik mesin sendiri pasti sudah dipastikan banyak yang bergerak ya. Kalau tidak bergerak maka tidak mungkin ada mobil, tidak ada ya, karena semuanya bergerak gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya ya. Nah, tapi sebelum ada materi, saya ingin buka pertanyaan gitu ya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan. Saya beri waktu 3 menit ya untuk rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya. Bagi yang tidak bertanya, silakan kalau mau istirahat terlebih dahulu ya. Saya beri waktu 3 menit untuk ke kamar mandi atau apalah gitu. Atau mau push rank juga silahkan ya, push rank 3 menit gitu. Siapa tahu bisa. Nah, silakan bagi yang mau bertanya, saya juga mau istirahat bentar ya. Saya tadi ngomong dari jam 8:30.
Oke ya, tidak ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dan mohon maaf ya, beberapa tadi saya lihat ada yang on kamera tapi sepertinya tidak memperhatikan gitu. Jadi lebih baik off kamera saja ya. Atau kalau misalnya tidak apa ya, ada kesibukan lain, bisa meninggalkan juga tidak masalah gitu ya. Jadi agak terdistraksi tadi saya gitu ya. Tapi bebas ya, bebas. Yang penting kita saling menghargai saja gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi tetap saya apresiasi bagi yang on kamera ya. Tapi ya on kamera tapi juga menunjukkan sikap belajar gitu ya. Oke. Sebentar. Oke, ya. Oke, ya. Kita mulai ya. Kita akan coba untuk membedah bab pertama ya, bab pertama dari fisika tadi ya, buku fisika yang dari University Physics gitu ya. Oke, nanti yang ini bisa dibaca sendiri ya. Ini cuman apa namanya? Cuman ya pengantar di halaman muka gitu ya. Nah, saya akan bedah mulai dari judulnya dulu ya. Ya, di sini ada 3 kata ya. Ada units, ya, ada physical quantities dan vektor ya. Nah, ini juga apa namanya? Pernah dipelajari ketika SMA, tapi kita lihat bagaimana bentuknya ketika kita mempelajarinya di kampus gitu ya. Nah, yang pertama ada units ya. Ada unit ya. Nah, unit ini kalau di bahasa Indonesia artinya satuan ya. Nah, yang termasuk unit ya itu ada misalnya contohnya ya. Contohnya ada meter ya, ada kilogram, ada detik ya, dan lain sebagainya ya. Karena satuan tidak hanya 3 ini. Nanti seiring berjalannya waktu ya, semakin banyak mata kuliah yang dijalani, satuan itu akan semakin banyak ya. Misalnya di statika struktur, kita belajar soal tegangan ya. Nah, tegangan itu kan satuannya Pascal ya. Nanti macam-macam lagi gitu ya. Nah, itu baru statika struktur. Nanti di kimia dasar ada mol ya misalnya ya. Ada mol ya macam-macam ya. Ya, tapi itu nanti seiring berjalannya waktu kita akan muncul banyak satuan-satuan gitu ya. Kemudian ada yang kedua ada physical quantities ya. Physical quantities ya. Nah, physical quantities ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya besaran ya. Nah, definisi besaran itu yang tergampang adalah sesuatu yang bisa diukur ya. Contoh besaran ya, panjang. Nah, itu kan bisa diukur ya, pakai penggaris, pakai meteran gitu ya, macam-macam ya, alat untuk mengukur panjang. Kemudian ada massa ya. Nah, massa itu kilogram ya satuannya. Jadi mangga massanya 2 kilo. Itu kan mangga itu kan bisa diukur sehingga dia masuk sebagai besaran ya. Atau ada lagi misalnya detik ya. Detik. Waktu ya. Waktu itu kan juga bisa diukur ya. Kita menggunakan stopwatch ya, menggunakan jam itu kita bisa mengukur waktu ya. Nah, tapi ada juga sesuatu yang dianggap besaran, tapi itu sebenarnya bukan besaran gitu. Misalnya perasaan gitu ya. Perasaan dia sedang positif, sedang negatif, itu kan ada orang yang bisa mengatakan mengukur perasaan, tapi sebenarnya perasaan tidak bisa diukur gitu ya. Nah, jadi hati-hati gitu ya. Besaran dalam fisika itu ya yang jelas-jelas saja ya.
Misalnya hal-hal seperti perasaan, kejujuran, itu bukan physical quantities ya, karena itu tidak bisa diukur gitu ya, tidak bisa diukur secara fisik gitu ya. Jadi yang bisa kita ukur dalam fisika ya itu masuk sebagai besaran fisika ya atau physical quantities gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada vektor ya. Nah, yang ketiga ada vektor. Ada vektor ya. Nah, vektor itu artinya besaran yang memiliki arah ya. Nah, ini ada yang penting nih, arah ya. Karena nanti akan ada besaran yang tidak memiliki arah ya. Yang kalau di SMA itu namanya skalar ya. Kalau pakai bahasa Inggris ya, skalar. Ya. Nah, ini besaran yang tidak ya, tidak memiliki ya, yang tidak memiliki arah ya. Contohnya apa ya? Contohnya apa gitu ya? Nah, ini saya akan buat misalnya gini, kecepatan ya. Nah, dalam bahasa Inggris ya, kecepatan itu velocity. Velocity ya. Nah, kecepatan itu dia termasuk besaran vektor ya. Vektor ya, vektor. Kenapa? Karena kecepatan ini itu dia akan sangat berikatan dengan arahnya. Misalnya ya, saya pergi ke arah timur ya, ini timur ya. Dengan kecepatan ya v ya. Jadi lambangnya kecepatan itu velocity atau v 10 meter per second. Nah, ketika saya bergerak ke barat ya, karena dia berlawanan arah dengan timur ya, karena kan tadi saya menganggap kalau ke timur itu positif. Nah, sehingga ketika saya ke barat, maka V saya akan menjadi minus 10 meter per second. Karena dia berlawanan arah gitu ya. 10 dan minus itu sangat berpengaruh positif dan negatif ya. Itu akan sangat berpengaruh pada besaran vektor ya. Jadi memang harus harus diperhatikan gitu ya. Kalau dia ke timur positif, berarti ke barat yang sebaliknya dia negatif. Ya sama juga ketika ke atas dan ke bawah. Ketika saya terbang ke atas, ya, itu saya menganggap kecepatan saya sebagai positif. Sementara ketika ke bawah, itu saya menganggap diri saya kecepatannya negatif. Ya, karena kan tadi positif ke atas. Nah, sedangkan kalau skalar, ya salah satu contoh skalar, itu ada namanya kelajuan. Ya. Kelajuan ya. Nah, bahasa Inggrisnya kelajuan itu speed. Mungkin selama ini kita tahunya speed gitu ya. Kecepatan itu bahasa Inggrisnya speed. Nah, padahal itu bukan bahasa Inggris akademik ya. Karena kalau bahasa Inggris akademik, kecepatan itu velocity, sedangkan kelajuan itu speed. Nah, kalau speed itu mau kita ke timur, mau ke barat, itu sama saja ya. Ya, sama saja 10 meter per second. Kalau ke barat pun juga sama 10 meter per second. Dan tidak ada memperhatikan arah gitu ya. Nah, di dunia fisika masih banyak lagi ya besaran-besaran yang skalar dan vektor gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar terkait contoh-contoh lainnya, mana yang dia vektor, mana dia yang skalar seperti itu ya. Oke. Nah, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ini kalau mau bertanya tidak harus menunggu saya memberikan ini ya, membuka sesi pertanyaan ya. Tinggal raise hand, wajib raise hand ya, karena kalau saya lagi share screen, saya hanya bisa melihat orang yang orang yang raise hand ya. Nanti dia akan maju ke depan. Nah, nanti saya akan setting supaya yang raise hand itu bisa
pakai mic-nya seperti itu ya. Dan jangan khawatir, nanti tulisan saya ini bisa, nanti akan saya share ya. Nanti kan ini bisa jadi PDF. Nah, nanti PDF-nya bisa buat bahan bikin resume ya. Oke, ini nggak ada yang bertanya ya. Atau kalau tidak bisa raise hand ya via chat, nanti saya juga jawab. Oke, tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke halaman 2 ya. Oke. Nah, di halaman 2 ini kita akan belajar terkait the nature of physics ya. Nah, maksudnya the nature of physics itu apa? Itu maksudnya fisika itu apa sih gitu ya. Nah, kita kan sudah belajar fisika dari lama ya. Dari SMP mungkin ya. Dan kita kok harus ketemu lagi fisika di universitas gitu ya. Nah, karena universitas itu bukan tempat untuk hafalan ya. Ya, kecuali di fakultas hukum memang harus menghafal ya, atau mungkin di fakultas agama Islam gitu ya, menghafal hadis dan menghafal Al-Qur'an. Tapi teknik mesin bukan tempat untuk menghafal ya, tapi teknik mesin adalah tempat untuk memahami ya, memahami permasalahan ya, bukan menghafalkan rumus ya, tapi memahami permasalahan gitu ya. Nah, kalau kita ingin memahami permasalahan, kita harus tahu memahami apa sih yang kita pelajari gitu ya. Dan signifikansinya apa ketika kalau kita mempelajari fisika di semester 1. Kenapa kok fisika di semester 1 gitu? Kenapa enggak di semester 8 aja gitu ya, atau semester 7? Karena SMA sudah pernah gitu. Kenapa kok lagi gitu kan? Jadi kita akan jawab saat ini juga gitu ya. Nah, jadi kalau kita baca ya, di sini ada tulisan physics is an experimental science ya. Nah, ini saya akan tandai ya. Jadi fisika itu adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan eksperimen ya. Jadi kalau kita lihat dulu di SMA itu kan banyak rumus ya. Nah, orang-orang menciptakan rumus itu tidak serta-merta langsung menciptakan rumus gitu ya. Tapi dia melakukan serangkaian percobaan. Nah, kemudian dari percobaan itu mereka mendapatkan suatu hubungan matematika gitu ya. Oh, ternyata kalau ini dilempar dari sini jatuhnya kok di situ. Kalau saya tambah ini kok itu juga nambah. Nah, itu kan ada pola. Nah, pola itu yang nanti dibahasakan menggunakan matematika, menggunakan rumus. Tapi sebelum itu kita menggunakan yang namanya eksperimen ya. Kita harus melihat dulu sesuatu itu bergerak, kita harus melihat dulu sesuatu itu berubah gitu ya, untuk bisa nantinya mendapatkan suatu hubungan matematika. Nah, salah satu contohnya tuh ini ya, kisahnya Newton itu ya. Nah, Newton itu kan dia dikisahkan kejatuhan apel gitu ya. Jadi ketika ini ada pohon gitu ya, ada apel, si Newton ada di sini gitu ya. Kemudian dia kejatuhan apel kena kepalanya. Nah, kisah ini tuh kisah bohong ya. Jadi sebenarnya di dunia nyata tuh tidak ada itu ya kejadian si Newton ketiban apel gitu ya. Tapi kenapa kok diulang-ulang seperti itu supaya kisahnya menarik. Nah, yang terjadi adalah pada waktu itu si Newton itu lagi duduk-duduk di taman kampusnya di Cambridge University, dia lagi duduk-duduk, kemudian dia lihat ada apel jatuh ke tanah. Itu kan apelnya nggak kena kepalanya si Newton itu, dia cuma ngelihat gitu ya, oh apelnya jatuh gitu. Nah dia melihat dulu, oh ada apel jatuh. Kenapa kok jatuhnya ke bawah, nggak ke atas? Akhirnya dari pemikiran dia muncullah itu ya, oh ternyata semua di dunia ini itu kalau jatuh ke bawah berarti ada pola gitu kan. Nah ketika si Newton itu mendapatkan pola itu, kemudian dia membuat buku, nama bukunya Principia, kalau salah mohon maaf ya, Principia de Mathematica ya. Padahal dia tadi ini kan fisika ya, orang fisika, tapi ketika dia melihat apel jatuh langsung buat buku matematika. Nah ternyata
rumus-rumus itu adalah rumus matematika ya. Jadi kan nanti kita banyak rumus itu kan. Ada rumus F sama dengan MA, ada S sama dengan V kali T, gitu ya. Ada apa lagi? Macam-macam lah ya. Ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini kan matematika semua ya. Ada sama dengannya, ada perkaliannya, ada matematika, ada tambahnya, ada kurangnya, ada kuadratnya. Itu kan dia matematika ya masuknya ya. Tapi ternyata matematika ini bisa menjawab konsep-konsep fisika yang ada di dunia kita gitu ya. Dulu teman saya pernah nanya gitu ya, ketika saya kuliah, ini kenapa sih kita harus disuruh ngitung kecepatan? Jadi gini ya, ada soal seperti ini ya. Ya ini juga mungkin di SMA pernah ya. Di sini ada galon misalnya ya. Galon ada air, kemudian di sini bolong, airnya keluar gitu ya. Kita suruh ngitung kecepatan air keluar itu berapa gitu ya. Dia nanya, oh kalau ada soal kayak gitu ya aneh. Namanya ada galon atau ember bocor ya ditambal, bukan dihitung gitu ya. Ya itu kan kalau soalnya ember ya. Nah kalau soalnya adalah bendungan untuk mendinginkan reaktor nuklir gitu kan kita nggak mungkin mau menambal di saat itu juga. Kita harus ngitung kira-kira air bendungannya itu ya untuk mendingin reaktor nuklir itu kalau bocornya dengan diameter sekian gitu ya, kecepatannya berapa? Kalau kecepatannya sekian, kira-kira air bendungan akan habis dalam waktu berapa? Nah, itu kan banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Nggak sesimpel ember bocor ya. Kalau ember bocor memang ditambal ya, bukan dihitung. Tapi kan untuk bisa menghitung yang kompleks ya, misalnya bendungan, pendingin reaktor nuklir, itu kan harus berawal dari dasar ya, dari fisika dasar yang ngitung ember bocor itu gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya terkait fisika ya. Jadi fisika itu akan sangat erat kaitannya dengan matematika ya. Akan sangat erat kaitannya dengan kalkulus ya. Nanti kita akan banyak menggunakan konsep-konsep kalkulus di fisika ini ya. Kan sudah dapat mata kuliah kalkulus ya. Nanti kalkulus itu akan kita gunakan juga untuk mengerjakan soal-soal fisika ya di 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 universitas ya, di kampus gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian ini ya, di sini ya. Legend has it that Galileo Galilei. Ya, ini kita disuruh memahami ya atau mengingat salah satu karya besar dari seorang manusia ya yang hidup di zaman ini ya. 1500 sampai 1600 yaitu Galileo Galilei gitu ya. Nah, kenapa kok kita disuruh belajar ini? Nanti akan ada maksudnya gitu ya. Nah, si Galileo Galilei ya, pada waktu itu dia naik gitu ya. Dia naik ke sebuah gedung ya. Kalau sekarang kita ketahui sebagai Menara Pisa ya, yang dia agak miring ya. Alasan kenapa dia ke Menara Pisa karena pada waktu itu ya bangunan tertinggi yaitu gitu ya. Mungkin kalau sekarang dia nggak naik ke Pisa, tapi naik ke tempat yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah kemudian si Galileo Galilei dia melempar, ya. Dia melempar dua buah benda, dua buah bola sih sebenarnya ya. Dia pertama melempar bola besi, yang satu bola karet ya. Nah ini bisa jadi saya salah ya, bolanya apa, yang satunya saya lupa gitu. Nanti mungkin bisa dicek di YouTube atau apalah gitu ya. Tapi intinya dia melakukan hal seperti itulah. Gitu ya. Kemudian, ini bola yang karet saya ganti aja warnanya ya. Misalnya hijau gitu ya. Nah, ternyata gini, ketika si Galileo itu ada di atas menara gitu ya. Dia menjatuhkan bola karet dan bola besi secara bersamaan pada posisi yang sama. Jadi benar-benar sama gitu ya. Nah, ternyata setelah dijatuhkan bola karet itu jatuh ke bawah ya.
bola besi itu jatuh ke bawah. Dan ternyata waktu yang dibutuhkan untuk bola karet dan bola besi sampai ke bawah itu sama. Padahal secara logika, loh, ini kan karet, ini kan besi. Kalau dirasa-rasa besi yang lebih berat gitu ya, masanya dia lebih besar. Tapi ternyata ketika dia sampai ke bawah, kok sama gitu ya, kok sama gitu. Nah, kemudian akhirnya si Galileo itu berkesimpulan, oh ternyata benda jatuh gitu ya, benda jatuh dari suatu titik, ya, dua benda jatuh dari suatu titik ke permukaan tanah itu waktu yang dibutuhkan itu sama, gitu ya. Mau bendanya seperti apapun dia sama, gitu ya. Nah, di sini muncullah konsep G ya, atau percepatan gravitasi. Jadi yang mempengaruhi benda itu jatuh dari titik puncak Menara Pisa ke tanah itu ternyata tidak dipengaruhi oleh massa benda ya. Jadi mau bendanya dia lebih berat atau lebih ringan, tapi sampainya ke tanah sama. Kenapa? Karena percepatan gravitasi di semua tempat di bumi itu sama. Jadi selama kita masih di bumi, ya bendanya itu akan jatuhnya dengan kecepatan yang sama. Nah itu satu teori ya, satu teori. Nah kemudian ada percobaan lain. Nah saya kurang ingat ya, yang melakukan percobaan itu siapa ya? Apakah sama-sama si Galileo atau orang lain gitu ya? Nah saya anggap ini orang lain gitu ya. Ini si Galileo. Nah ini ada orang kedua ya, orang X gitu ya. Kemudian dia menggunakan dua benda juga, tapi kali ini berbeda. Yang satu dia menggunakan bola besi, pakai biru aja ya bola besinya. Yang satu dia menggunakan bulu. Ini bulu itu gimana ya gambar ya? Nah ini anggap aja bulu ya. Kemudian bulu dan besi ini dijatuhkan ke tanah dari tempat yang sama, dari titik yang sama. Nah, ternyata, ini sudah terbayang ya, kira-kira yang sampai tanah yang mana dulu. Dan ternyata benar, yang sampai tanah adalah besi dulu, sedangkan bulunya telat ya. Ya katakanlah besinya sudah sampai tanah, si bulunya baru sampai di titik ini gitu ya. Nah, akhirnya si orang X bilang, loh gimana itu Pak Galileo? Teorinya salah. Katanya dua benda dijatuhkan dari titik yang sama sampai ke tanah sama waktunya. Nah, tapi ini beda kok. Bulu sama besi, yang bulu lebih lambat. Kenapa gitu kan? Nah, ternyata ini namanya ilmuwan ya. Kalau ilmuwan itu kan berbeda pendapat, bukan malah saling nyinyir ya. Kalau sekarang kan beda pendapat, nyinyir di kolom komentar ya. Nah, kalau dulu ilmuwan itu kan orang yang ilmunya tinggi ya. Mungkin kalau dalam agama Islam levelnya seperti ulama lah. Ketika mereka beda pendapat, mereka nggak nyinyir gitu ya. Tapi mereka berdiskusi apa yang menyebabkan perbedaan ini. Oh ternyata si bulu ini kok tidak bisa sampai di tanah secepat besi karena ada gesekan udara ya. Atau kalau simbolnya itu F air ya. Fraction of air ya. Ini F, ada air di sini. Nah, jadi ada gesekan udara gitu ya. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh buku itu? Kenapa kok harus menggunakan pencontohan Galileo Galilei gitu ya? Jadi ketika kita mempelajari sesuatu, kita tidak hanya menghafalkan rumus ya. Kita tidak hanya menghafalkan rumus, tapi juga kita perlu tahu masalahnya apa sih. Ya. Karena ini kan sama-sama dua benda yang jatuh.
Tapi rumusnya akan berbeda ketika benda yang dijatuhkan itu adalah bola, dan yang kedua adalah ketika bendanya itu adalah bulu misalnya. Karena ketika bulu itu ada yang namanya gesekan udara yang menyebabkan teorinya Pak Galileo ini tidak berlaku, bukan salah ya, tapi tidak berlaku ketika harus menjalani gitu ya, harus melakukan suatu eksperimen dengan benda yang berbeda. Jadi Pak Galileo tidak salah di sini, tapi teorinya Pak Galileo hanya bisa diaplikasikan di benda yang seperti ini. Sedangkan ketika bendanya sudah jadi bulu, yang dia memiliki gesekan udara, maka ada yang namanya gesekan udara ya, atau fraction of air gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya udara itu dihilangkan, ya katakanlah menjatuhkan ini di ruang vakum gitu ya. Nah, itu dapat dipastikan besi dan bulu itu akan jatuh bersamaan dan akan sampai di tanah di waktu yang sama gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Nah, ini sebagai tambahan saja ya. Untuk gesekan udara ini nanti akan banyak dipelajari di aerodinamika ya. Aerodinamika. Dinamika ya. Nah, tapi ini ada di semester 7 ya. Nah, sebelum mempelajari aerodinamika, nanti belajar dinamika fluida ya. Nah, sebelum belajar dinamika fluida, belajar mekanika fluida ya. Nah, sebelum belajar mekanika fluida, belajar fisika teknik ya. Fisika teknik. Sebelum belajar fisika teknik, belajar fisika dasar ya. Nah, jadi panjang ya perjalanan kalau ingin mempelajari terkait aerodinamika. Nah, ini biasanya mahasiswa yang ingin menekuni bidang pesawat terbang gitu ya, sayap gitu-gitu. Nah, itu dipelajari di aerodinamika gitu ya. Tapi ya kalau mau belajar aerodinamika itu panjang ya, dari fisika dasar ya. Dan tidak bisa lompat ya. Nah, jadi mau tidak mau harus belajar dulu fisika dasar di semester 1 ya. Fisika teknik semester 2, mekanika fluida semester 3. Dinamika fluida saya lupa ya, mungkin semester 4 ya. Nah, aerodinamika semester 7 ya. Nah, dan semuanya ini akan ada matematikanya ya. Jadi jangan sampai benci dengan matematika, karena matematika itu akan selalu dipakai ya. Nah, itu mata kuliah syarat gitu ya, syarat ketika akan sampai ke semester 7. Nanti semester 7 ini sudah mulai penjurusan ya. Nanti ada yang statika struktur gitu ya. Statika struktur nanti kalau didalami lagi nanti akan jadi desain ya, desain kerangka, misalnya kerangka pesawat misalnya, kan kerangka mobil itu kan pakai statika struktur gitu ya. Kalau material teknik nanti sampainya komposit misalnya seperti itu. Jadi ya memang harus dari awal. Nanti ketika semester 7 mata kuliahnya bisa berbeda-beda gitu ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, dan dalam merangkum itu misalnya kelas B ya. Kelas B kan sekarang. Tapi kan sebelumnya ada kelas A. Nah, kelas A itu juga saya rekam. Nah, jadi mohon untuk saling bisa, jadi bukan berarti ketika kelas B mempelajari hanya yang di kelas B gitu ya. Tapi yang kelas A juga ikut dilihat. Siapa tahu karena perbedaan waktu ya, mungkin yang kelas A lebih dulu, lebih jauh gitu ya. Mungkin yang kelas B lebih jauh. Nah, nanti yang kelas A bisa belajar dari yang kelas B. Karena kalau saya lihat waktunya, mungkin materi ini tidak akan bisa sejauh materi yang tadi di kelas A gitu ya. Karena kan ada sholat zuhur juga gitu ya. Nah, jadi jangan hanya jaga ke di kelas B saja. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke. Sebelum saya lanjut ke ini ya, ke materi yang 3 ini.
Oke ya. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya. Saya beri waktu 2 menit ya untuk istirahat dulu ya. Bagi yang mau istirahat silakan istirahat 2 menit. Bagi yang ingin bertanya silakan bisa bertanya via chat dulu saja ya mungkin ya. Kita masih ada waktu sampai 11.50 ya. Ya oke, saya lanjutkan aja ya. Supaya tidak terlalu lama. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Tadi juga yang kelas A juga sampainya yang di sini ya, di idealized model ya. Oke, nah jadi gini ya. Oke, saya akan coba cepat ya. Jadi untuk yang idealized model ini, nah nanti bisa dibaca sendiri, tapi intinya saya akan menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi intinya seperti ini ya. Dalam kita menyelesaikan permasalahan teknik gitu ya, menggunakan konsep-konsep fisika, itu ada yang dinamakan dengan idealized model atau model yang diidealisasi. Jadi modelnya itu atau masalahnya itu kita buat ideal. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada bola A ya, ada kasus A dan kasus B. Nah, kasus A ya, yang kasus A ini ceritanya ada orang lempar bola. Dia lempar bola arahnya ke sini ya, ke situ arahnya pokoknya ya. Dia ngelempar bola arahnya ke sini ya. Nah, kemudian kalau kita bayangkan berarti kan ketika dia ngelempar bola, ini di bumi ya, ngelempar bolanya ya, di bumi. Nah, ketika dia melempar bola, pasti bolanya akan gini ya. Nah, jatuh di titik lain. Misalnya ini ada A, ini ada B gitu. Nah, kalau kita lihat kondisi nyata, ya ini ada real ya. Real baseball in flight. Jadi kondisi bola ya ketika kondisi nyata gitu ya. Ketika kita melempar bola, itu akan sangat kompleks fenomena fisika yang ada. Pertama, kita harus mengetahui arahnya, ya. Ada arahnya di sini ya. Mau arahnya ke sini. Nah, kemudian kita juga harus kita harus memikirkan ada yang namanya gesekan udara. Jadi kalau di udara itu kan pesawat terbang gitu ya, itu kan ada gesekannya ya, yang dinamakan dengan drag ya, drag gitu ya. Jadi ini ada pesawat ya, misalnya ada pesawat, dia terbang ke sana, nah pasti dia akan mengalami gesekan udara yang membuat dia kecepatannya berkurang. Yang arahnya dia berlawanan ya, namanya drag force ya. Nah, drag force ya. Nah, drag force ini adalah sesuatu yang menjadi musuh ya bagi para desainer pesawat dan desainer mobil ya. Di UMS kan ada Bayu Surya ya. Ada Bayu Surya, kemudian ada Ababil Evo itu ya. Nah, itu kan mobil-mobil yang didesain supaya dia aerodinamis. Gitu ya. Karena lomba-lomba mobil seperti itu kan dilihat irit bahan bakar ya. Nah, kalau ada drag force itu menyebabkan bahan bakar itu semakin banyak yang terpakai. Sehingga salah satu lombanya itu adalah bagaimana menekan drag force ya. Nah, salah satu cara menekan drag force adalah dengan desain ya. Itulah kenapa mobilnya desainnya lucu ya. Ada yang seperti pisang gitu ya. Pisang gitu ya. Ada yang bentuknya ya macam-macam ya, gini gitu ya. Itu kan
seperti imajinasi ya. Ya, tapi memang desain-desain seperti itu yang memiliki drag force yang rendah gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa bergabung di tim Bayu Surya atau di tim Evo itu ya, mobil listrik Evo Ababil Evo itu nanti akan ada salah satu tim ya, tim namanya tim aerodinamis ya. Itu nanti tim aerodinamis itu yang kerjanya bagaimana membuat supaya desain mobil itu memiliki gaya drag force yang rendah. Karena semakin besar drag force-nya, energi yang digunakan semakin besar. Gitu ya. Ya itu tambahan aja ya. Oke, kita kembali ya. Di sini ada yang namanya drag force ya. Nah kemudian bola itu kalau dilempar dia akan berputar. Ya. Jadi bola itu tidak diam gitu ya. Tapi ketika dilempar dia akan berputar gitu ya. Nah ketika berputar gitu ya. Katakanlah dia berputar seperti ini ya, searah jarum jam. Nah, maka gerakan udara itu akan seperti ini ya. Gerakan udara itu yang bagian atas dia akan seperti ini. Tapi yang bagian bawah dia akan seperti ini. Nah ini adalah, ini namanya turbulence ya. Nah turbulence ya. Nah, ini akan dipelajari juga di aerodinamika. Aerodinamika. Nah turbulence ini juga berpengaruh pada kecepatan ya. Jadi orang desain yang ada di aerodinamika itu juga berpikir bagaimana caranya menekan drag force dan menekan turbulence ya. Nah, jadi kalau kita memikirkan banyak hal ya di fisika itu akan sangat rumit ya, karena itu kondisi nyata. Nah, sehingga supaya mudah ada yang namanya idealized model. Jadi model itu dibuat gampang gitu ya. Jadi kita berpikirnya secara simpel dulu karena ini fisika dasar gitu ya. Jadi jangan berpikir ini itu aerodinamika, jangan. Ini itu bukan aerodinamika, tapi ini itu fisika dasar. Jadi konsep berpikirnya adalah di fisika dasar. Jadi secara dasar. Karena kalau kita sudah kuat di dasarnya, nanti ketika kita maju ke mata kuliah selanjutnya seperti mekanika fluida sampai aerodinamika itu akan mudah karena dasarnya kita sudah tahu. Nah, dasarnya bagaimana? Ya cuman gini aja. Ya, bolanya dianggap titik ya. Bolanya dianggap titik ya. Bolanya dianggap titik, arahnya tetap ada. Ya, arahnya tetap ada. Kemudian hanya gravitasi ya. Kenapa kok gravitasi itu dipikirkan? Ya karena kan bendanya bergeraknya ke bawah gini ya, ke atas kemudian ke bawah. Kalau tidak ada gravitasi, bendanya akan ke atas. Nah, perkara nanti akan ada drag force atau ada gesekan udara, kemudian ada putaran bola, itu dipikir belakangan. Intinya kita sudah tahu bahwa bendanya akan bergerak seperti ini. Nah, nanti ketika sudah tahu persamaannya apa, baru kita masukkan. Oh, kita coba hitung dengan ketambahan gaya gesek. Nanti udah ada hasil lagi. Oh, kalau pakai gaya gesek seperti itu. Udah ketemu persamaannya, baru kita pikirkan kalau misalnya bendanya berputar. Nah, jadi ada langkah-langkah bagi seorang engineer untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan langsung blok semua rumus dikeluarkan. Oh, tidak seperti itu ya cara berpikirnya. Jadi mulai dari yang simpel dulu. Kita lihat, oh kalau bendanya seperti ini berarti gayanya ada dua kira-kira, yang menyebabkan dia ke atas ya, arahnya ke sini dan dia ke bawah, berarti gravitasi. Udah itu dulu. Nanti setelahnya baru akan ada rumus-rumus yang bermunculan gitu ya. Sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat ya seperti itu. Ya, sudah 11.49, jadi mungkin pertemuan kali ini bisa kita akhiri ya. Nanti insya Allah rekaman ini akan saya share di psikologi dan juga tulisan coretan-coretan tangan ini juga akan saya share juga ya sebagai bahan pertimbangan. Nanti untuk yang kelas A dan kelas B bisa saling membantu ya. Misalnya ada kelas B yang tidak saya terangkan di kelas A atau sebaliknya. Oke, sebelum saya akhiri silahkan kalau ada yang ingin bertanya ya. Silahkan bisa
apa namanya, raise hand dulu ya. Ya. Ada 50 mahasiswa, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga bisa selalu ramai. Silakan jika ada yang ingin bertanya ya. Ya, oke. Saya anggap tidak ada ya. Saya anggap tidak ada. Mungkin belum kepikiran apa pertanyaannya ya. Kalau sudah kepikiran, bisa ngetik aja langsung di psikologi ya. Bisa langsung ketik di psikologi. Nanti akan saya coba jawab. Kalau rumit, nanti akan saya jawab di pertemuan selanjutnya ya. Oke, ya. Mungkin itu dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Saya apresiasi ya, sudah mau ngikutin kuliah saya, karena saya yakin tidak semua mampu ya, entah karena kuota, entah karena kesibukan ya. Saya apresiasi, bahkan beberapa ada yang ikut dari pagi loh ya. Ini juga saya apresiasi ya, 4 jam Zoom ya, luar biasa. Ya, semoga diberi kemudahan ya bagi semua yang sudah mengikuti kuliah pada pagi hari ini. Oke, sebelum saya akhiri, saya mau minta waktunya untuk on kamera terlebih dahulu ya. 1 menit aja ya, untuk kebutuhan administrasi dosen ya. Ya. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1, saya screen pertama, kemudian screen kedua, dan screen ketiga. Ya, terima kasih ya sudah mau menemani saya belajar ya, karena saya juga masih perlu banyak belajar. Silahkan bagi yang ingin live, silahkan gitu ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan pemahaman pada kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting dalam 5, 4, 3, 2, 1.